Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua, teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa. Kali ini saya akan sedikit sharing, berbagi informasi, berbagi tips terkait dengan pendaftaran beasiswa Bank Indonesia untuk tahun 2021. Ini ada kabar gembira, teman-teman. Untuk tahun 2021 beasiswa Bank Indonesia telah dibuka. Mungkin di beberapa kampus perguruan tinggi sudah memulai membuka pendaftaran. Untuk itu bagi teman-teman silakan untuk memastikan terkait pendaftaran beasiswa Bank Indonesia ini ke kampus masing-masing, ke perguruan tinggi masing-masing. Baik, kali ini saya akan berbagi informasi. Yang pertama, apa itu beasiswa Bank Indonesia? Beasiswa Bank Indonesia, atau kalau dalam istilah Bank Indonesia sendiri disebut dengan PSBI, Program Sosial Bank Indonesia, adalah bentuk dari dukungan Bank Indonesia terhadap dunia pendidikan, di mana setiap tahunnya Bank Indonesia itu memberikan biaya pendidikan berupa beasiswa ke hampir seluruh perguruan tinggi di wilayah Indonesia, baik yang perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi termasuk UIN, IAIN, STAIN bisa mendapatkan kuota untuk beasiswa Bank Indonesia ini. Namun kembali lagi untuk memastikan apakah kampus kita itu memperoleh kuota untuk beasiswa Bank Indonesia ini, teman-teman adik-adik mahasiswa bisa memastikannya ke pihak pengelola masing-masing kampus ya, yang menangani terkait dengan beasiswa. Adapun untuk besarannya ini sangat lumayan dan sangat membantu untuk biaya pendidikan ya teman-teman. Ini per orang setiap bulannya itu mendapatkan nominal 1 juta rupiah. Ini selama 1 tahun ya. Jadi nanti tahun berikutnya ada seleksi lagi, dan bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan beasiswa ini bisa mendaftar lagi. Nah, ini tentu biaya besaran beasiswa 1 juta ini sangat-sangat membantu bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Baik, terkait dengan persyaratan ini secara umum ya, karena boleh jadi nanti ada perguruan tinggi ataupun kampus yang menambahkan syarat-syarat tertentu, karena kembali lagi karena model seleksi atau sistem seleksi dari beasiswa Bank Indonesia ini adalah kesepakatan atau kerjasama antara pihak BI selaku pemberi beasiswa dengan pihak kampus ya. Jadi nanti seleksinya ada 2 tahap. Tahap pertama di kampus, kemudian dari kampus nanti biasanya menyerahkan calon penerima itu sebanyak 2 kali kuota. Misalnya satu kampus mendapatkan kuota 50 mahasiswa, maka kampus menyeleksi sebesar 100 mahasiswa, sebanyak 100 mahasiswa, dan nama-nama ini diserahkan ke pihak Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia baru menyeleksi lagi, nanti baru finalisasi di Bank Indonesia-nya. Jadi kembali lagi untuk syarat-syarat secara real di lapangan, ini kembali lagi silakan untuk pastikan ke kampus masing-masing. Baik, kembali lagi saya akan menyampaikan beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama terkait dengan persyaratan secara umum, ini beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa baik yang S1 maupun D3. Adapun untuk mahasiswa S1 minimal telah menempuh minimal 40 SKS atau minimal semester 3 ya sudah. Kemudian untuk
D3 minimal semester 2. Selanjutnya, untuk jurusan atau program studi yang bisa menerima itu adalah jurusan ekonomi dan teknologi informasi, dan jurusan komunikasi dan matematika, perbankan, baik yang perbankan ataupun perbankan syariah, dan jurusan hukum. Namun teman-teman, kembali lagi perlu saya ini tekankan ya, jadi ini kembali lagi teman-teman bisa pastikan terkait jurusan ini ke masing-masing kampus. Jadi boleh jadi ada beberapa kampus yang menambahkan jurusan di luar jurusan ini. Oke, kembali lagi ke syarat. Dan terkait dengan syarat berikutnya yaitu batas maksimal usia adalah 23 tahun per tahun pendaftaran ya. Jadi per waktu pendaftaran biasanya. Jadi maksimal usia mahasiswa adalah 23 tahun. Ini tentu bisa dibuktikan dengan KTP atau kartu mahasiswa atau SIM ya, kartu identitas yang resmi. Kemudian untuk IPK, indeks prestasi kumulatif, itu minimal 3,00. Ini nanti dibuktikan dengan transkrip nilai ya. Dan menyatakan bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga atau sumber lain. Dan beasiswa B ini juga diutamakan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu. Ini nanti bisa dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pihak kelurahan atau instansi resmi. Dan pendaftar juga harus menyertakan motivation letter atau berupa motivasi kenapa ingin mendapatkan beasiswa ini, dan kemudian motivasi menempuh pendidikan, kuliah, dan rencana kedepannya seperti apa. Itu secara mungkin garis besarnya itu ya. Jadi silakan untuk dikreasi sendiri semenarik mungkin, dan bagaimana caranya untuk mengeksplor motivasi kalian masing-masing ya tentunya. Jadi tidak usah ngepet, tidak usah nyontek dari teman yang lain, tapi cukup silakan eksplor motivasi yang kalian miliki masing-masing. Dan kurikulum vitae secara umum ya. Dan nanti juga ada surat rekomendasi ya dari pihak kampus, karena nanti kan surat dari kampus, dan ada seleksi lagi di Bank Indonesia-nya. Dan juga beasiswa ini diutamakan juga bagi teman-teman yang selain IPK tadi 3,0 ya minimal, teman-teman juga akan mendapatkan nilai lebih ketika mempunyai prestasi akademik maupun non akademis. Jadi silakan untuk disertakan saja untuk sebagai nilai tambah. Dan juga ini yang nilainya sangat tinggi adalah bukti keaktifan sosial masyarakat adik-adik ataupun teman sekalian. Jadi diharapkan mahasiswa itu tidak hanya aktif di kampus, tapi juga aktif di kegiatan sosial masyarakat. Misalnya melakukan bakti sosial, dan misal kalau yang beragama Islam mungkin mengajar di TPQ, ataupun teman-teman juga aktif di Karang Taruna, kegiatan kepemudaan, dan lain sebagainya. Pokoknya kegiatan sosial yang positif. Kemudian itu teman-teman terkait dengan syarat secara umum.
Adapun kembali lagi untuk seleksi itu ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu di kampus masing-masing, dan tahap kedua itu di Bank Indonesia. Kali ini juga saya akan sedikit sharing berdasarkan pengalaman untuk bagaimana sih untuk semakin peluang kita itu semakin tinggi untuk lolos seleksi beasiswa Bank Indonesia ini. Yang pertama jelas IPK harus semaksimal mungkin ya, karena semakin tinggi IPK semakin peluangnya semakin besar ya, karena beasiswa Bank Indonesia itu kan istilahnya prestasi akademik yang ukuran yang paling mudah dilihat, dan ini kan dari nilai ya, dari IPK. Makanya semakin tinggi IPK maka semakin tinggi pula peluang untuk lolos seleksi beasiswa. Dan yang kedua, aktivitas di kegiatan sosial masyarakat ini semakin aktif, tentu semakin besar peluangnya untuk lolos. Dan tadi motivation letter juga tidak kalah penting, itu terutama nanti ketika kita melaksanakan sampai tahap seleksi di Bank Indonesia, karena di Bank Indonesia itu ada tahapan seleksi berupa wawancara. Jadi dengan wawancara itu maka sampaikanlah eksplorlah diri kalian sebaik mungkin. Jadi ya bukan berarti ada-ada, tetapi ya sebaik mungkin cara. Oke, karena saat seleksi di Bank Indonesia itu ada wawancara. Jadi di wawancara ini lebih banyak mengeksplor motivasi, rencana, planning dari calon penerima atau pendaftar ini. Oke guys, mungkin itu sedikit sharing informasi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat untuk mendaftar bagi teman-teman yang berminat, semoga sukses, dan tentu saja jangan lupa tetap berdoa, dan terutama di tengah pandemi COVID-19 ini tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap optimis. Salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.